Istrinya, Kirana, menemukan bukti suaminya, Ardi, berselingkuh dengan Laras, yang didukung ibu mertuanya. Dengan hati hancur dan tekad baja, Kirana melancarkan balas dendam dingin, membongkar semua rahasia mereka hingga reputasi mereka hancur, dan akhirnya bangkit kembali menemukan kebahagiaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Pagi itu, mentari menyapa jendela kamarku dengan kehangatan yang lembut, menyelinap di antara tirai tipis bermotif bunga melati. Aku, Kirana, mengawali hari seperti biasa, bersyukur atas nikmat sederhana yang terhampar di depan mata. Suamiku, Ardi, masih terlelap di sampingku, napasnya teratur dan damai. Wajahnya yang damai selalu berhasil menenangkan hatiku, seolah semua kekacauan dunia luar tak mampu menyentuh dinding kokoh rumah tangga kami. Kami telah menikah selama 7 tahun, mengukir kisah cinta yang, setidaknya dalam pandanganku, tak pernah sedikit pun ternoda. Sebagai seorang istri, aku merasa telah memberikan yang terbaik. Rumah selalu bersih, makanan selalu tersedia di meja makan, dan setiap malam, aku memastikan Ardi pulang ke rumah yang penuh cinta dan ketenangan. Jilbab yang ku kenakan bukanlah sekadar kain penutup, melainkan simbol ketaatan dan kesetiaan pada janji suci pernikahan kami. Aku percaya, keberkahannya akan selalu menyertai setiap langkah yang kami ambil bersama. Assalamualaikum, sayang, bisikku pelan, menepuk bahu Ardi lembut. Ia menggeliat, mengerjap-ngerjapkan mata, lalu tersenyum tipis padaku. Senyum itu, senyum yang sama yang berhasil meluluhkan hatiku bertahun-tahun lalu, kini terasa sedikit berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa kutangkap. Samar, seperti kabut tipis di pagi hari. Ia bangun, menuju kamar mandi, dan aku bangkit untuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng kesukaan Ardi mulai memenuhi dapur kami. Sambil membalik nasi goreng di wajan, pikiranku melayang pada perubahan kecil yang beberapa waktu belakangan ini mulai kusadari. Awalnya hanya sekilas, seperti angin lalu, namun kini ia mulai mengendap, membentuk keraguan kecil yang mengganjal di sudut hati. Ardi mulai sering pulang terlambat. Alasan pekerjaan lembur atau rapat mendadak menjadi langganan di telingaku. Aku mencoba memahami, mendukungnya sepenuhnya, karena aku tahu betapa kerasnya ia bekerja untuk masa depan kami. Namun, tatapan matanya saat bercerita terkadang tak sejalan dengan kata-katanya. Ada kegelisahan, atau mungkin kelelahan, yang ia sembunyikan dariku. Ia juga mulai lebih protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel Ardi selalu tergeletak bebas di meja manapun. Sekarang, ia selalu memastikan ponsel itu ada di sakunya atau menghadap ke bawah saat di meja makan. Notifikasi yang sering muncul, kadang di tengah malam, selalu direspons dengan cepat dan sembunyi-sembunyi, seolah tak ingin aku melihatnya. Aku pernah mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya paranoia seorang istri, tapi rasa ingin tahu mulai menggerogoti. Ardi, tehmu, kataku, meletakkan cangkir teh hangat di depannya. Ia tersenyum, menyesapnya, lalu kembali fokus pada ponselnya. Aku merasa sedikit terabaikan, namun berusaha menepis perasaan itu. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin ia hanya sedang banyak pekerjaan. Suasana sarapan yang dulu selalu ramai dengan obrolan ringan, kini sering diisi oleh keheningan yang canggung, hanya diisi oleh suara sendok beradu piring dan ketukan jari Ardi di layar ponsel. Mertuaku, Ibu Surti, juga menunjukkan perubahan sikap. Jika dulu Ibu Surti selalu antusias saat aku berkunjung, kini ia cenderung dingin dan singkat. Panggilan telepon darinya pun semakin jarang, dan saat aku menghubunginya, seringkali ia terkesan buru-buru ingin mengakhiri percakapan. Aku tak tahu apa yang salah. Apa aku berbuat salah? Atau ada hal lain yang terjadi di antara kami? Suatu sore, saat aku sedang merapikan lemari pakaian Ardi,
Sebuah dompet kecil jatuh dari salah satu saku jaketnya. Bukan dompet utamanya, melainkan dompet kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan kartu-kartu penting. Aku membukanya, berniat mengembalikan isinya, namun mataku terpaku pada selembar foto usang yang terselip di dalamnya. Itu foto seorang wanita. Cantik, dengan senyum manis dan mata yang memancarkan kehangatan. Wanita itu tidak kukenal. Sama sekali bukan dari lingkaran pertemanan kami. Jantungku berdebar tak karuan. Siapa wanita ini? Mengapa Ardi menyimpannya? Pikiran buruk mulai meracuni benakku, sesuatu yang selama ini selalu kucoba hindari. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Mungkin itu hanya foto teman lama, atau rekan kerja. Tidak ada yang aneh, bukan? Tapi mengapa ia menyimpannya di dompet yang tersembunyi, bukan di dompet utama yang sering ia gunakan? Mengapa tak pernah ia ceritakan tentang wanita ini? Rasa curiga itu kini bukan lagi kabut tipis, melainkan awan tebal yang mulai menaungi hatiku. Aku memasukkan kembali foto itu ke dompet, lalu menyimpannya di tempat semula. Aku tidak ingin Ardi tahu bahwa aku menemukan itu. Untuk saat ini, aku akan memendam pertanyaan-pertanyaan ini sendiri, mencoba mencari jawabannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam harinya, Ardi pulang seperti biasa. Ia memelukku, mencium keningku, seolah tak ada yang berubah. Namun, setiap sentuhannya kini terasa hambar, seolah ada dinding tak kasat mata yang berdiri di antara kami. Aku membalas pelukannya, tersenyum, tapi di dalam hati, Kirana yang dulu ceria kini mulai merasakan beban yang begitu berat. Aku tidak tahu apa yang akan ku hadapi di depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Naluri seorang istri, seorang wanita, menjeritkan peringatan. Dan aku tahu, peringatan itu, entah mengapa, terasa sangat nyata. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Demi diriku, demi keutuhan rumah tangga yang selama ini ku perjuangkan. Sejak penemuan foto itu, tidurku tak lagi nyenyak. Setiap malam, bayangan wajah wanita dalam foto itu menari-nari di pelupuk mata. Keraguan yang tadinya hanya bisikan, kini berubah menjadi suara-suara yang tak henti membisikkan pertanyaan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus mencari kebenaran, seberapapun pahitnya itu. Keesokan paginya, aku memulai penyelidikan kecilku. Aku tahu ini salah, mengintip kehidupan pribadi suamiku, tapi aku merasa terdorong. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang tak bisa ku kendalikan. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil, setiap kejanggalan yang selama ini ku abaikan. Saat Ardi berangkat kerja, aku diam-diam memeriksa jaket yang ia gunakan kemarin. Aku mencari dompet kecil itu lagi, berharap ada petunjuk lain. Tidak ada. Dompet itu kosong. Hanya ada beberapa recehan yang tersisa. Ardi pasti sudah memindahkannya. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mencoba mencari tahu dari hal-hal yang lebih umum. Aku memeriksa tagihan kartu kredit, mencari transaksi mencurigakan. Tidak ada yang aneh di sana, hanya pengeluaran bulanan biasa. Aku juga melihat-lihat media sosial Ardi, meski aku tahu ia bukan tipe yang aktif. Aku tidak menemukan apa-apa. Ia memang jarang mengunggah foto atau status, dan daftar temannya pun terbatas pada rekan kerja dan keluarga dekat. Namun, satu hal yang menarik perhatianku adalah sebuah komentar dari akun bernama Laras_cantik di salah satu foto lama Ardi saat sedang mendaki gunung. Komentar itu hanya berupa emoji hati, tapi entah mengapa, nama itu terasa tidak asing. Aku mencari nama itu di daftar teman Ardi, tapi tidak ada. Mungkin hanya penggemar rahasia, pikirku, mencoba menepis kecurigaan. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Ibu Surti. Aku ingin melihat apakah ada yang bisa kutangkap dari interaksi kami. Saat aku tiba di rumahnya,
Ibu Surti menyambutku dengan senyum yang dipaksakan. Matanya menghindari tatapanku, dan gerak-geriknya terlihat gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Assalamualaikum, Ibu," sapaku, mencium tangannya. "Waalaikumsalam, Kirana. Ada apa tumben siang-siang kemari?" tanyanya, suaranya sedikit tegang. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya rindu saja." "Ibu sehat?" jawabku, berusaha bersikap setenang mungkin. Kami duduk di ruang tamu. Ibu Surti menyuguhiku teh hangat dan kue. Aku mencoba mengobrol santai, menanyakan kabar keluarga dan tetangga. Tapi setiap kali aku mencoba mengarahkan pembicaraan ke Ardi, Ibu Surti langsung mengalihkan topik atau menjawab dengan sangat singkat. Ada yang ia sembunyikan. Jelas sekali. Saat aku hendak pulang, aku melihat sebuah tas belanjaan baru tergeletak di sudut ruang tamu. Tas itu bermerek butik mahal yang baru saja buka di pusat kota. Butik yang sering kuimpikan tapi tak pernah berani kubeli karena harganya yang fantastis. Aku terkejut. Setahuku, Ibu Surti tidak pernah berbelanja di tempat semewah itu. "Wah, Ibu habis belanja ya? Cantik sekali tasnya," kataku, mencoba memancing. Ibu Surti langsung mengambil tas itu dan menyembunyikannya di balik kursinya. "Ah, ini hanya hadiah dari tetangga, Kirana. Bukan apa-apa." Wajahnya memerah, dan suaranya terdengar semakin panik. Reaksi yang sangat berlebihan untuk sebuah tas hadiah. Aku mengangguk, tersenyum tipis, tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan apa-apa. Hadiah dari tetangga? Tidak mungkin. Siapa yang akan memberi hadiah tas semahal itu? Kecurigaanku semakin memuncak. Tas itu terlalu mewah untuk sekadar hadiah. Seolah ada yang sengaja ingin menutupinya. Aku pamit pulang, dengan segudang pertanyaan yang berputar di kepala. Apakah tas itu untukku? Rasanya tidak mungkin. Lalu untuk siapa? Mengapa Ibu Surti begitu tertutup? Semua potongan teka-teki ini semakin mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan, namun masih belum bisa ku terima sepenuhnya. Dalam perjalanan pulang, aku memutar otak. Aku ingat pernah mendengar Ardi menyebut nama Laras beberapa kali dalam tidurnya, entah dalam konteks apa. Nama Laras dari komentar Instagram dan tas butik mewah yang disembunyikan Ibu Surti. Apakah ini semua saling berhubungan? Apakah ada Laras lain yang terlibat dalam hidup suamiku? Malam harinya, aku mencoba mendekati Ardi secara halus. Aku bertanya tentang kegiatannya di kantor, apakah ada teman baru atau kolega yang menarik. Ardi hanya menjawab seadanya, tanpa detail. Tatapannya masih sering tertuju pada ponsel, dan ia akan segera mengubah topik jika aku mulai bertanya terlalu dalam. Aku mulai merasa sendirian dalam perjuangan ini. Tidak ada yang bisa kupercaya, bahkan mertuaku sendiri. Aku harus kuat, dan aku harus mencari tahu sendiri. Aku akan membongkar setiap rahasia yang mereka sembunyikan. Perlahan, tapi pasti, aku akan menemukan kebenaran di balik semua kejanggalan ini. Sejak kunjungan ke rumah Ibu Surti, perasaanku semakin tak tenang. Kata-kata, hadiah dari tetangga, untuk tas mewah itu terus terngiang, berputar-putar di kepalaku. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, dan aku yakin ada benang merah yang menghubungkan semua kejanggalan ini. Aku memutuskan untuk mengikuti naluriku, mencari tahu siapa sebenarnya Laras ini dan apa hubungannya dengan Ardi serta Ibu Surti. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengatur waktu untuk pergi ke pusat kota, tepatnya ke butik yang kulihat di tas Ibu Surti. Aku berpura-pura mencari hadiah untuk teman, sambil diam-diam memperhatikan sekeliling. Harapanku adalah bisa melihat Ibu Surti atau menemukan jejak Ardi di sana, namun hasilnya nihil. Namun, keberuntungan berpihak padaku. Saat aku keluar dari butik, pandanganku tak sengaja tertuju pada sebuah kafe di seberang jalan. Dan di sana, di salah satu meja dekat jendela,
Aku melihatnya. Wanita dalam foto di dompet Ardi. Ia sedang tertawa lepas dengan seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Ibu Surti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku merasa seluruh darahku mengalir deras ke kepala, dan napasku tercekat. Ada rasa sakit yang menusuk, jauh lebih tajam dari yang pernah ku bayangkan. Mereka berdua, bersama, tertawa, seolah tak ada dosa yang mereka pikul. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, berusaha keras menahan diri agar tidak langsung menyeberang dan melabrak mereka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, tapi aku mati-matian menahannya. Aku harus kuat. Aku harus melihat ini dengan kepala dingin. Ini bukan waktunya untuk emosi. Aku mengeluarkan ponselku, dengan tangan gemetar, dan mengambil beberapa foto mereka berdua. Tidak banyak, hanya 2 atau 3 jepretan sebagai bukti. Aku tahu, bukti ini akan sangat penting nanti. Wajah Laras, wanita itu, terlihat begitu familiar sekarang. Seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Setelah cukup lama mengamati, aku melihat Ibu Surti pamit. Wanita itu, Laras, mengantarnya sampai ke pintu kafe, lalu melambaikan tangan dengan senyum manis. Setelah Ibu Surti pergi, Laras kembali duduk, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengobrol dengan seseorang. Aku memfokuskan pandanganku pada dirinya. Aku melihatnya beberapa kali tersenyum saat menatap layar ponsel, jarinya bergerak cepat mengetik balasan. Ada ekspresi kebahagiaan yang begitu jelas di wajahnya. Apakah ia sedang chatting dengan Ardi? Pertanyaan itu menghantamku seperti godam. Sakit sekali. Aku menunggu sampai Laras selesai dengan ponselnya, lalu aku memutuskan untuk masuk ke kafe. Aku memilih meja yang agak jauh, tapi masih bisa melihatnya. Aku memesan teh, berusaha menenangkan diri. Setiap desiran angin, setiap suara di kafe, terasa begitu bising di telingaku. Aku mencoba mendengarkan percakapannya, tapi suaranya terlalu pelan. Namun, sesekali aku mendengar ia menyebutkan nama Ardi dengan nada manja. Ya Allah, ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kutelan. Setelah sekitar setengah jam, Laras beranjak dari kursinya. Ia menuju kasir, membayar pesanannya, dan kemudian berjalan keluar. Aku mengawasinya dari jauh, sampai ia menaiki sebuah mobil sedan hitam mewah yang terparkir tak jauh dari kafe. Mobil itu baru, sangat baru dan terlihat sangat mahal. Aku mencatat plat nomor mobil itu dalam hati. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk berikutnya. Setelah mobil itu melaju pergi, aku masih duduk di kafe, berusaha mencerna semua yang terjadi. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya luruh, membasahi pipiku. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan bercampur aduk, menciptakan badai di dalam dadaku. Jadi, selama ini, bukan hanya Ardi yang menyembunyikan sesuatu. Mertuaku, Ibu Surti, juga terlibat. Mereka bersekongkol, membohongiku, mengkhianati kepercayaanku. Ini adalah luka yang sangat dalam, luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Aku pulang ke rumah dengan hati hancur. Sepanjang perjalanan, aku mencoba berpikir keras. Apa yang harus kulakukan? Melabrak mereka sekarang? Atau mengumpulkan lebih banyak bukti? Aku tahu, melabrak mereka tanpa bukti kuat hanya akan membuatku terlihat seperti istri yang paranoid. Aku harus lebih cerdik. Aku harus bermain dengan strategi. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi di belakang mereka, aku akan mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan. Aku akan mencari tahu apa hubungan Laras dengan Ardi, sejauh mana pengkhianatan ini berlangsung, dan mengapa Ibu Surti tega melakukan ini padaku. Ini bukan lagi tentang keraguan, ini tentang keadilan. Malam itu, setelah pulang dari kafe dengan hati remuk redam, aku mengunci diri di kamar. Ardi sudah terlelap pulas di sampingku,
seolah tak ada beban sedikit pun yang ia tanggung. Melihatnya tidur begitu tenang, padahal telah mengukir luka sebesar ini di hatiku, membuat amarahku mendidih. Aku menangis dalam diam, membenamkan wajah di bantal agar isak tangisku tak sampai mengganggunya. Air mata membasahi jilbabku, membuat kain itu terasa berat. Aku merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku, suamiku dan ibu mertuaku. Bagaimana bisa Ibu Surti, wanita yang kuanggap seperti ibu kandungku sendiri, tega bersekongkol dengan pelakor untuk menghancurkan rumah tangga anaknya? Pikiran itu terus berputar, membuat kepalaku pening. Setelah puas menangis, entah dari mana datangnya, sebuah kekuatan baru muncul dalam diriku. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus bangkit. Aku harus membalas mereka. Balas dendam yang terencana, bukan ledakan emosi sesaat. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan, bahkan lebih dari itu. Aku mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Foto-foto di ponselku adalah awal yang bagus. Tapi itu belum cukup. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan, yang bisa kugunakan untuk menghancurkan mereka tanpa ampun. Aku harus mencari tahu semua tentang Laras. Siapa dia, di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dan bagaimana dia bisa mengenal Ardi. Keesokan paginya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tersenyum pada Ardi, bahkan bertanya tentang pekerjaannya. Ardi terlihat lega, mungkin mengira aku sudah melupakan kecurigaan-kecurigaanku sebelumnya. Ia tidak tahu, di balik senyum tipisku, ada rencana yang mulai tersusun rapi. Saat Ardi berangkat kerja, aku segera menyalakan laptop. Aku memulai pencarian dengan plat nomor mobil Laras yang sudah kucatat. Butuh waktu, tapi akhirnya aku menemukan beberapa informasi. Mobil itu terdaftar atas nama PT Kencana Jaya, sebuah perusahaan konsultan properti. Laras kemungkinan besar bekerja di sana. Aku mencari informasi tentang PT Kencana Jaya dan menemukan profil LinkedIn beberapa karyawannya. Aku memindai satu persatu, sampai mataku terpaku pada sebuah profil, Larasati Putri. Wajahnya sama persis dengan wanita di foto dan di kafe. Dia adalah manajer pemasaran di perusahaan itu. Informasi ini sangat berharga. Aku juga menemukan alamat kantornya. Aku memutar otak, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke kantor itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku tidak ingin langsung melabrak Laras di tempat kerjanya. Itu akan terlalu berisiko dan bisa merusak rencanaku. Aku harus lebih sabar. Aku mulai mengamati akun media sosial Larasati Putri. Ia cukup aktif, mengunggah banyak foto tentang kehidupannya yang mewah. Liburan ke luar negeri, tas-tas branded, makan malam di restoran-restoran mahal. Ada satu foto yang menarik perhatianku. Laras sedang berpose dengan seorang wanita lain, dan deskripsinya menyebutkan, Bestie for Life. Aku menyimpan nama akun teman Laras itu, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Lalu, aku kembali memikirkan Ibu Surti, mertuaku. Wanita yang seharusnya menjadi panutanku, kini menjadi bagian dari konspirasi ini. Aku harus mencari tahu mengapa ia bersekongkol dengan Laras. Apakah ia juga diuntungkan dari hubungan terlarang ini? Apakah ada motif lain di balik sikapnya? Aku teringat kebiasaan Ibu Surti yang sering mengunjungi panti asuhan di dekat rumahnya setiap hari Jumat. Aku memutuskan untuk mengikutinya pada Jumat berikutnya. Aku harus melihat dengan mataku sendiri, apakah ada hal lain yang ia sembunyikan. Atau mungkin ia bertemu dengan Ardi dan Laras di sana? Pada hari Jumat yang dinanti, aku berpamitan pada Ardi untuk pergi ke rumah temanku. Aku sengaja memakai baju yang tidak terlalu mencolok dan jilbab yang sedikit menutupi wajahku, agar tidak mudah dikenali. Aku menunggu Ibu Surti keluar rumah, lalu mengikutinya dari kejauhan. Ibu Surti naik angkutan umum menuju panti asuhan. Aku mengikutinya dengan taksi daring,
menjaga jarak agar tidak terlihat. Setibanya di panti asuhan, Ibu Surti langsung masuk. Aku memutuskan untuk menunggu di luar, mengamati setiap orang yang keluar masuk. Setelah beberapa waktu, aku melihat Larasati putri keluar dari panti asuhan itu. Dia tidak sendiri. Di sampingnya, ada Ardi. Mereka berdua berjalan berdampingan, tertawa, dan Ardi bahkan sesekali merangkul pinggang Laras. Pemandangan itu bagai belati panas yang menusuk tepat ke jantungku. Mereka keluar dari panti asuhan, tidak jauh di belakang Ibu Surti yang juga baru keluar. Kemudian mereka bertiga, Ardi, Laras, dan Ibu Surti, masuk ke dalam mobil sedan hitam mewah milik Laras. Aku hanya bisa mematung, menyaksikan mereka pergi. Semua dugaanku kini terbukti. Mereka tidak hanya bersekongkol, tapi juga bertemu secara terang-terangan di depan umum, bahkan di panti asuhan. Ini adalah penghinaan terbesar bagiku. Dunia Kirana telah hancur. Keraguan telah berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Aku tahu, sekarang aku tidak bisa lagi mundur. Aku akan membalas mereka, satu persatu, dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka akan menyesal telah mempermainkan dan mengkhianati seorang istri yang selama ini mencintai mereka dengan tulus. Setelah kejadian di panti asuhan, tekadku untuk membalas dendam semakin membara. Tangisan dan rasa sakit yang kurasakan berubah menjadi amarah yang dingin, sebuah api yang siap membakar semua yang mengkhianatiku. Aku tahu, aku tidak bisa bergerak gegabah. Aku butuh lebih banyak informasi, bukti yang tak bisa mereka sangkal, dan pemahaman yang lebih dalam tentang motif di balik pengkhianatan ini. Pagi harinya, aku kembali bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Senyum di bibirku mungkin terasa hambar, tapi Ardi tidak menyadarinya. Ia masih sibuk dengan dunianya, ponselnya, dan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, setiap kata yang ia ucapkan, mencari celah untuk rencanaku. Aku memutuskan untuk menyamar. Dengan wajah yang biasanya terbalut jilbab syari, aku mencoba tampilan yang sedikit berbeda. Aku membeli beberapa pakaian kasual, kacamata hitam besar, dan topi untuk menutupi rambutku yang biasanya tertutup rapat. Aku ingin memastikan tidak ada yang mengenaliku jika aku berhadapan langsung dengan Laras. Target pertamaku adalah kantor PT Kencana Jaya. Aku tahu Larasati Putri adalah manajer pemasaran di sana. Aku ingin melihat bagaimana ia bekerja, siapa rekan kerjanya, dan mungkin menemukan celah untuk mendekatinya tanpa dicurigai. Aku bertekad untuk menyusup ke lingkungan mereka, menjadi bayangan yang tak terlihat. Pada hari yang telah kupilih, aku berangkat pagi-pagi sekali. Dengan pakaian samaran dan hati yang berdebar kencang, aku tiba di gedung perkantoran mewah tempat PT Kencana Jaya berada. Aku berpura-pura menjadi pencari kerja, membawa berkas lamaran palsu. Aku sengaja memilih posisi yang tidak terlalu menonjol, hanya untuk mendapatkan akses. Untungnya, meja resepsionis tidak terlalu ramai. Aku dengan percaya diri menyerahkan berkas lamaran aku, dan mengatakan aku ingin bertemu dengan bagian HRD. Resepsionis itu memberiku formulir untuk diisi dan menyuruhku menunggu. Aku duduk di sofa, dengan pura-pura membaca formulir, tapi mataku berkeliling mengamati sekeliling. Aku melihat Larasati Putri. Ia baru saja keluar dari lift, mengenakan setelan bisnis yang elegan, terlihat sangat profesional dan percaya diri. Ia berjalan melewati lobi dengan anggun, sesekali menyapa rekan kerjanya dengan senyum ramah. Aku mengamatnya, membandingkan sosoknya yang angkuh dengan senyum palsu yang ia tunjukkan saat bersama Ardi. Ada rasa jijik yang muncul di hatiku. Aku melihatnya berhenti di meja resepsionis, mengambil beberapa paket, lalu masuk kembali ke lift. Aku mencatat lantai berapa lift itu berhenti. Ini adalah informasi kecil, tapi bisa jadi berguna. Aku menyadari, dia bekerja di sini, di gedung megah ini, menjalani kehidupan mewah yang mungkin didanai oleh pengkhianatan suamiku.
Setelah sekitar 1 jam, aku akhirnya dipanggil untuk wawancara. Wawancaranya singkat dan tidak terlalu mendalam. Aku menjawab semua pertanyaan dengan tenang, berusaha menampilkan kesan yang baik, tapi tujuanku bukan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tujuanku adalah mendapatkan lebih banyak informasi. Saat di perjalanan pulang, aku memutar otak. Aku berhasil masuk ke dalam gedung, melihat Laras, dan mendapatkan gambaran sekilas tentang lingkungannya. Tapi itu belum cukup. Aku butuh informasi yang lebih pribadi, yang tidak bisa kudapatkan hanya dengan mengamati dari jauh. Aku teringat pada akun teman Laras yang kulihat di media sosialnya. Aku memutuskan untuk mencoba mendekatinya. Aku membuat akun media sosial palsu dengan identitas yang berbeda, lalu mulai mengikuti akun teman Laras itu. Aku mengamati setiap unggahan, setiap komentar, mencari celah untuk memulai percakapan. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya aku menemukan sebuah unggahan teman Laras yang sedang mencari rekomendasi tempat makan baru. Aku segera merespons unggahan itu dengan rekomendasi tempat makan yang populer dan beberapa tips menarik. Tak disangka, teman Laras itu membalas dan berterima kasih. Dari situlah, percakapan kami berlanjut. Aku berhasil membangun hubungan pertemanan daring dengannya, bertanya tentang hal-hal umum, dan sesekali memancing informasi tentang Laras. Aku berhati-hati, tidak terlalu agresif, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku belajar bahwa nama teman Laras itu adalah Rima. Rima ternyata cukup terbuka. Ia sering bercerita tentang kehidupannya, dan tentu saja, tentang Laras. Dari Rima, aku tahu bahwa Laras adalah wanita ambisius yang sangat menyukai kemewahan. Ia berasal dari keluarga biasa, namun selalu mendambakan hidup yang bergelimang harta. Rima bahkan pernah menyebutkan bahwa Laras memiliki kekasih kaya raya yang memenuhi semua kebutuhannya. Jantungku berdesir nyeri saat mendengar itu. Kekasih kaya raya. Siapa lagi kalau bukan Ardi? Aku merasa mual, namun aku berusaha tetap tenang. Ini adalah informasi berharga. Aku terus memancing Rima, bertanya lebih banyak tentang kekasih kaya raya itu, tapi Rima tidak pernah menyebutkan nama Ardi. Ia hanya berkata bahwa Laras sangat tertutup tentang identitas kekasihnya. Kadang aku kasihan sama suaminya, kata Rima dalam salah satu chat kami. Laras itu suka menghabiskan uang pacarnya, tapi tidak pernah memikirkan perasaan istri sahnya. Sepertinya, pacarnya itu sudah menikah. Mendengar itu, tanganku mengepal erat. Kasihan suaminya. Aku ingin berteriak, aku ini istrinya. Akulah yang kasihan. Tapi aku menahan diri. Ini bukan waktunya untuk emosi. Aku harus terus bersandiwara. Aku harus mendapatkan lebih banyak lagi. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini. Setiap kalimat dari Rima bagai pisau yang mengiris hatiku, namun di sisi lain, memberiku kekuatan. Aku tahu, aku tidak sendirian dalam penderitaan ini, meskipun Rima tidak menyadari siapa aku sebenarnya. Kini, misi utamaku adalah mencari bukti pernikahan siri Ardi dan Laras. Aku yakin itu terjadi, semua petunjuk mengarah ke sana. Aku mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan akses ke ponsel Ardi. Selama ini, ia sangat protektif. Tapi aku tahu kelemahannya. Ardi seringkali lengah saat lelah atau sedang tidur pulas. Aku memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Malam itu, aku berpura-pura sudah tidur, membiarkan Ardi masuk ke kamar dan terlelap lebih dulu. Setelah Ardi benar-benar terlelap, napasnya teratur dan dalam, aku perlahan-lahan meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah momen yang mendebarkan, sekaligus mengerikan. Aku tahu, apapun yang kutemukan di sana bisa menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih kumiliki. Aku berhasil membuka kunci ponselnya. Ardi menggunakan tanggal lahirnya sebagai sandi, sesuatu yang sudah kuhafal di luar kepala. Mataku langsung tertuju pada aplikasi perpesanan.
Aku membuka WhatsApp, dan di sana ada satu kontak yang paling sering ia hubungi, Laras cantikku. Dengan tangan gemetar, aku membuka obrolan itu. Dan di sana terhampar semua pengkhianatan mereka. Foto-foto mesra, pesan-pesan cinta yang menjijikan, panggilan sayang yang membuatku mual. Ada juga percakapan tentang rencana pernikahan siri mereka, detail tempat dan waktu yang jelas tercatat. Sayang, minggu depan kita jadi ya? Aku sudah tidak sabar jadi istrimu seutuhnya, tulis Laras. Tentu, cantik. Semua sudah kuatur. Ibu juga sudah setuju dan akan datang, balas Ardi. Aku membaca setiap pesan dengan mata berkaca-kaca, namun air mata itu tak lagi menetes. Hatiku membeku. Pernikahan siri. Ibu Surti terlibat. Mereka bahkan berani melakukan ini semua di belakangku, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menggeser layar ke atas, menemukan beberapa dokumen yang Ardi kirimkan kepada Laras. Itu adalah salinan kartu identitas Ardi dan Laras, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pengurusan pernikahan. Di sana, aku melihat jelas tanggal pernikahan siri mereka, sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan? Selama 3 bulan ini, aku hidup dalam kebohongan besar, dipermainkan oleh suamiku dan mertuaku sendiri. Aku mengambil ponselku sendiri, memotret setiap bukti penting, tangkapan layar percakapan, foto-foto, dan dokumen pernikahan siri mereka. Aku juga menyalin beberapa data penting ke laptopku sebagai cadangan. Aku tahu, semua ini akan menjadi amunisi utamaku nanti. Setelah selesai, aku meletakkan ponsel Ardi kembali ke tempatnya, seolah tidak pernah tersentuh. Aku kembali berbaring, mencoba mengatur napas. Dadaku sesak, tapi kini bukan karena sakit, melainkan karena kemarahan yang membuncah. Mereka telah melewati batas. Mereka telah menghancurkan kepercayaanku secara total. Aku mulai memikirkan motif Ibu Surti. Mengapa ia rela menjadi kaki tangan pengkhianatan anaknya? Aku teringat tas mewah yang kulihat di rumahnya, dan gaya hidup Laras yang serba glamor. Apakah Ibu Surti diiming-imingi harta? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Aku memutuskan untuk menggali lebih jauh tentang keuangan Ardi. Aku tahu ia memiliki beberapa rekening bank, tapi yang biasa ku akses hanya satu, rekening bersama kami. Aku butuh akses ke rekening-rekeningnya yang lain, yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku teringat Ardi pernah menyimpan buku tabungannya di laci meja kerjanya. Pagi berikutnya, setelah Ardi berangkat, aku langsung menuju laci itu. Dengan sedikit kesulitan, aku menemukan buku tabungan yang kucari. Dan di sana, terlihat jelas transaksi-transaksi besar yang keluar masuk. Ada beberapa transfer dana yang mencurigakan, jumlahnya tidak sedikit, ke rekening atas nama Larasati Putri. Ada juga pembelian properti atas nama Laras, yang nilainya fantastis. Semua ini terjadi dalam beberapa bulan terakhir, setelah tanggal pernikahan siri mereka. Ardi menguras harta kami untuk wanita lain. Aku memotret semua halaman penting di buku tabungan itu. Ini adalah bukti finansial yang kuat. Bukan hanya pengkhianatan hati, tapi juga pengkhianatan materi. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini terlalu percaya dan tidak pernah memeriksa keuangan Ardi secara detail. Aku juga menemukan beberapa kartu kredit atas nama Ardi yang selama ini tidak pernah ku tahu. Aku mencoba mengingat kata sandi yang mungkin ia gunakan, dan dengan sedikit keberuntungan, aku berhasil menebaknya. Dari sana, aku melihat riwayat belanja Laras yang luar biasa mewah. Pakaian, perhiasan, liburan, semuanya dibayar oleh Ardi. Seluruh tubuhku gemetar. Aku merasa ingin berteriak, merobek-robek semua bukti ini, dan melabrak mereka sekarang juga. Tapi aku menahan diri. Emosi tidak akan membantuku. Aku harus tenang, harus fokus pada rencanaku. Balas dendam ini harus sempurna. Aku kembali ke kamar, menatap pantulan diriku di cermin. Wanita berjilbab di depanku,
yang dulu penuh cinta dan kepercayaan, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh dendam. Aku bersumpah, mereka akan membayar mahal untuk semua pengkhianatan ini. Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih parah. Dengan semua bukti yang telah kukumpulkan, aku merasa siap untuk melancarkan pukulan pertama. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan strategi yang dingin dan perhitungan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak selemah yang mereka kira, bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa mereka injak-injak begitu saja. Target pertamaku adalah Ibu Surti. Aku tahu, ia adalah dalang di balik semua ini, atau setidaknya, ia adalah kaki tangan utama Ardi dan Laras. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu mertuaku, yang selama ini kuhormati, tega mengkhianatiku sedalam ini. Pada Minggu pagi, aku sengaja datang ke rumah Ibu Surti. Aku membawa kue kesukaannya, berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Ibu Surti menyambutku dengan senyum yang dipaksakan, namun aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia pasti merasa tidak nyaman dengan kehadiranku, apalagi setelah apa yang kulihat di panti asuhan. Kami duduk di ruang tamu. Aku mengobrol ringan tentang cuaca dan kabar tetangga, menunggu momen yang tepat. Ibu Surti terlihat semakin gelisah, sesekali melirik ke arah ponselnya. Aku tahu, ia pasti sedang menunggu kabar dari Ardi atau Laras. "Ibu, saya ingin bertanya sesuatu," kataku, suaraku tenang, tapi di balik itu ada badai yang siap meledak. Ibu Surti terkesiap. "Tanya apa, Kirana?" Nada suaranya sedikit meninggi. Aku mengeluarkan ponselku, lalu membuka foto Ardi, Laras, dan dirinya sendiri yang sedang masuk ke mobil di depan panti asuhan. Aku meletakkannya di meja, menghadap ke arah Ibu Surti. Ekspresi wajah Ibu Surti langsung berubah pucat. Matanya melebar, dan ia terlihat sangat terkejut. "Apa ini, Bu?" tanyaku, masih dengan nada tenang, tapi tatapanku menusuk. Ibu Surti tergagap. Ini hanya kebetulan, Kirana. Ardi kebetulan bertemu Laras di panti asuhan, dan ibu juga ada di sana." "Kebetulan?" Aku tertawa getir. "Kebetulan Ardi merangkul pinggang Laras? Kebetulan kalian bertiga masuk ke mobil yang sama? Dan kebetulan juga ibu menerima tas mewah dari tetangga itu?" Ibu Surti langsung membisu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Aku kemudian mengeluarkan beberapa bukti transfer dana dari rekening Ardi ke rekening Laras yang sudah kucetak. Aku meletakkannya di samping foto itu. "Ini juga kebetulan, Bu. Transferan ratusan juta rupiah dari Ardi ke rekening Larasati Putri. Dan ini, pembelian properti atas nama Laras yang Ardi bayar. Semua ini terjadi setelah tanggal pernikahan siri Ardi dan Laras, Bu. Jangan kira saya tidak tahu." Wajah Ibu Surti semakin pucat pasi. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada setitik pun penyesalan yang kulihat. Yang ada hanyalah ketakutan karena rahasianya terbongkar. Itu semakin memicu kemarahanku. "Saya sudah tahu semuanya, Ibu," lanjutku, suaraku mulai bergetar menahan amarah. "Saya tahu Ardi sudah menikah siri dengan Laras. Saya tahu ibu yang merestui mereka. Saya tahu ibu bersekongkol dengan mereka untuk menghancurkan rumah tangga saya." Ibu Surti akhirnya menangis, tapi tangisannya terasa palsu di telingaku. "Maafkan Ibu, Kirana. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Ardi." "Yang terbaik untuk Ardi? Dengan menghancurkan hidup saya? Dengan mengkhianati kepercayaan saya?" tanyaku, tak sanggup lagi menahan emosi. Air mataku akhirnya tumpah. "Ibu tahu, saya mencintai Ardi lebih dari apapun. Saya memberikan segalanya untuk rumah tangga ini. Tapi apa balasan kalian?" Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan jijik. "Ini belum berakhir.
Ibu, ini baru permulaan. Kalian akan menyesal telah melakukan ini padaku. Aku berbalik dan meninggalkan Ibu Surti yang terisak-isak di ruang tamu. Pukulan pertama telah kulayangkan. Aku merasa sedikit lega, tapi rasa sakit di hatiku belum sirna. Ini hanya awal dari perang yang akan ku hadapi. Aku harus kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, aku menghubungi pengacaraku, Bu Lestari. Aku sudah lama mengenal Bu Lestari, ia adalah teman lamaku. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk bukti-bukti yang telah ku kumpulkan. Bu Lestari mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas. Kirana, ini kasus yang serius. Kamu punya bukti yang sangat kuat, kata Bu Lestari. Kita bisa ajukan gugatan cerai dengan tuduhan poligami tanpa izin dan penelantaran istri. Kita juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Aku mengangguk. Saya ingin mereka membayar mahal, Bu. Saya tidak ingin mereka lolos begitu saja. Baik, serahkan padaku. Kita akan mulai persiapkan semuanya. Tapi ingat, Kirana, ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Kamu harus siap secara mental dan fisik, ujar Bu Lestari. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya siap, Bu Lestari. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku tahu, ini akan menjadi medan perang yang sulit. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku akan membalas suamiku, mertuaku, dan pelakor yang telah menghancurkan hidupku. Pukulanku terhadap Ibu Surti seperti membuka pintu air bah. Berita tentang konfrontasiku dengan mertua pasti sampai ke telinga Ardi. Karena sejak itu, ia pulang dengan wajah muram dan penuh pertanyaan. Aku tahu ia sedang menahan diri, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan mungkin menyiapkan pembelaan. Beberapa hari setelahnya, ketegangan di rumah kami mencapai puncaknya. Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatapku dengan tatapan yang sulit ku artikan. Ada amarah, tapi juga sedikit ketakutan. Kirana, apa yang kamu lakukan pada ibu? Tanyanya, suaranya berat dan menahan emosi. Aku menatapnya dingin. Apa yang saya lakukan? Seharusnya saya yang bertanya. Ardi, apa yang kamu lakukan pada saya? Apa yang kalian semua lakukan di belakang saya? Ardi terdiam. Ia tahu aku tidak bicara main-main. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri, dan menunjukkan semua bukti yang kumiliki. Foto-foto mesra Ardi dan Laras, tangkapan layar percakapan mereka, dokumen pernikahan siri, serta bukti transfer dana dan pembelian properti. Aku meletakkan semua itu di meja, satu persatu. Wajah Ardi langsung berubah pucat pasi. Ia menatap bukti-bukti itu, lalu menatapku, seolah tidak percaya bahwa aku bisa menemukan semua itu. Ketakutan kini jelas terlihat di matanya. Jelaskan padaku, Ardi, kataku, suaraku tenang tapi mematikan. Jelaskan mengapa kamu tega melakukan ini. Jelaskan mengapa ibu ikut bersekongkol. Jelaskan mengapa kalian menghancurkan hidupku. Ardi mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia mengusap wajahnya kasar. Kirana, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang saya pikirkan. Aku tertawa sinis. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Ardi, bukti-bukti ini sudah sangat jelas. Kamu menikahi wanita lain tanpa sepengetahuanku, menguras hartaku, dan ibumu sendiri mendukung semua kebusukan ini. Air mataku kembali mengalir, bukan karena sakit, tapi karena rasa jijik dan kecewa yang tak terhingga. 7 tahun pernikahan, kepercayaan yang kubangun, semua hancur lebur di tangan orang yang paling kucintai. Laras itu dia sudah hamil. Kirana, Ardi akhirnya mengaku, suaranya pelan dan putus asa.
Ibu tidak ingin cucunya lahir tanpa ayah. Dia memaksaku untuk menikahinya secara siri. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Hamil? Laras hamil anak Ardi? Rasa sakit yang sempat mereda kini kembali menusuk. Lebih tajam dari sebelumnya. Bukan hanya pengkhianatan hati dan materi, tapi juga pengkhianatan fisik. Mereka akan memiliki anak. Hamil? Anakmu? Aku menggenggam erat jilbabku. Dan itu jadi alasanmu? Jadi ibumu memaksamu? Apa kamu tidak punya pilihan lain? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku sedikit pun? Aku ini istrimu yang sah, Ardi. Ardi tertunduk lesu. Aku tahu aku salah, Kirana. Aku menyesal. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Laras begitu saja. Dia hamil. Menyesal? Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah kualami. Tidak akan menghapus luka ini. Tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Aku berdiri, menatapnya lurus. Mulai sekarang, kita selesai, Ardi. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Dan aku akan menuntut semua hak-hakku, termasuk ganti rugi atas semua kerugian yang telah kamu sebabkan. Ardi mengangkat wajahnya, terkejut. Cerai? Tidak, Kirana, jangan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan menceraikan Laras. Aku akan memperbaiki semuanya. Terlambat, Ardi, jawabku dingin. Semua sudah terlambat. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak akan bisa utuh kembali, seberapa keras pun kamu mencoba merekatkannya. Aku tidak akan pernah bisa percaya lagi padamu. Aku mengambil kembali semua bukti-bukti itu. Pengacaraku sudah menyiapkan semuanya. Kamu akan menerima surat panggilan sidang dalam waktu dekat. Jangan harap kamu bisa lolos begitu saja. Ardi mencoba meraih tanganku, tapi aku segera menepisnya. Sentuhannya terasa menjijikkan bagiku. Ia adalah orang asing sekarang. Seorang pengkhianat yang telah merenggut kebahagiaanku. Kirana, tolong, beri aku kesempatan. Pintanya, matanya penuh penyesalan. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan sebesar ini. Ardi, jawabku tegas. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang, tanggung akibatnya. Aku berbalik, pergi meninggalkan Ardi yang masih duduk terdiam di ranjang. Konfrontasi itu telah terjadi, dan kebenaran pahit telah terkuak. Ada rasa lega, tapi juga kekosongan yang mendalam di hatiku. Namun, aku tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil. Langkah menuju kebebasan dan keadilan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup Kirana, babak balas dendam yang dingin dan terencana. Gugatan cerai yang kuajukan berjalan cepat. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, Ardi tidak bisa mengelak lagi. Sidang demi sidang menjadi saksi bisu kejatuhan rumah tangga yang selama ini kujaga. Aku hadir di setiap sidang dengan kepala tegak, jilbab menutupi wajahku, tapi mataku memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ardi hadir dengan wajah kuyu dan penuh penyesalan. Ia beberapa kali mencoba berbicara padaku, memohon maaf, tapi aku mengacuhkannya. Kata maafnya sudah tak berarti lagi. Sementara itu, Larasati Putri, dengan perutnya yang semakin membesar, juga beberapa kali terlihat hadir di luar ruang sidang, menatapku dengan tatapan benci. Ia tidak berani masuk. Ibu Surti juga hadir. Wajahnya terlihat menua, dan ia tampak sangat terpukul. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba meraih tanganku, tapi ku tepis pelan. Aku tidak bisa lagi merasakan simpati padanya. Luka yang ia goreskan terlalu dalam. Pengacaraku, Bu Lestari, sangat profesional. Ia memaparkan semua bukti dengan rinci dan tanpa ampun. Rekaman percakapan, tangkapan layar, bukti transfer, pembelian properti,
hingga kesaksian dari Rima, yang kemudian sadar bahwa ia telah dimanfaatkan oleh Laras, semua disajikan di hadapan hakim. Hakim memutuskan gugatan ceraiku dikabulkan. Ardi dinyatakan bersalah atas poligami tanpa izin dan penelantaran istri. Ia diwajibkan memberikan ganti rugi material yang besar kepadaku, termasuk sebagian besar aset yang kami miliki bersama, serta tunjangan bulanan yang signifikan. Selain itu, pernikahan sirinya dengan Laras dinyatakan tidak sah secara hukum negara. Keputusan itu adalah kemenangan besar bagiku, tapi aku tidak merasa sepenuhnya bahagia. Ada kekosongan yang tersisa, namun setidaknya, aku mendapatkan kembali harga diriku. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Tapi balas dendamku belum selesai. Aku ingin Laras dan Ibu Surti juga merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku tahu, Laras sangat mencintai kemewahan dan reputasi sosialnya. Aku akan menghancurkan keduanya. Dengan bantuan Bu Lestari, aku menghubungi beberapa media lokal. Aku menceritakan kisahku secara anonim, dengan semua bukti-bukti yang kumiliki. Tentu saja, aku menyensor nama Ardi dan Laras, tapi memberikan detail yang cukup untuk membuat berita itu menjadi viral. Dalam hitungan hari, kisahku menjadi buah bibir. Berita tentang istri berjilbab yang dikhianati suami, mertua, dan pelakor hamil memenuhi media sosial dan portal berita online. Publik geram. Hashtag keadilan untuk Kirana menjadi trending topik. Larasati Putri, yang dulunya manajer pemasaran sukses dengan gaya hidup mewah, kini menjadi sasaran hujatan publik. Akun media sosialnya dibanjiri komentar negatif, dan reputasinya hancur lebur. Perusahaan tempatnya bekerja, PT Kencana Jaya, terpaksa memecatnya karena skandal tersebut mencoreng nama baik perusahaan. Hidup mewah yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Tanpa Ardi, ia tidak punya lagi sumber dana untuk membiayai gaya hidupnya. Ditambah lagi, kehamilannya yang tanpa status hukum resmi membuatnya semakin terpuruk. Aku mendengar kabar dari Rima, Laras kini hidup dalam kesulitan, harus menjual aset-asetnya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Ibu Surti juga tidak luput dari hukuman sosial. Para tetangga yang selama ini menghormatinya kini memandang sinis. Reputasinya sebagai ibu baik-baik hancur. Ia diasingkan dari komunitasnya, dan bahkan beberapa teman lamanya menjauhinya. Aku tidak merasakan kebahagiaan yang meluap-luap melihat mereka menderita. Tapi ada kepuasan yang dingin. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka menuai badai. Ardi, setelah perceraian, mencoba menghubungiku lagi. Ia memohon maaf berulang kali, mengatakan bahwa ia telah menyesal dan ingin kembali padaku. Ia mengatakan bahwa Laras kini sangat merepotkan, dan ia merasa terjebak. Tidak Ardi, kataku, suaraku mantap. Pintu itu sudah tertutup. Aku sudah bukan Kirana yang dulu. Kamu sudah menghancurkan aku, dan sekarang aku sudah bangkit kembali. Aku tidak butuh kamu lagi. Ia terus memohon, tapi aku tidak bergeming. Aku telah melewati masa-masa tergelap dalam hidupku. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan hidup dengan caraku sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan mereka. Kehidupan baru terbentang di depanku. Meskipun luka itu akan selalu ada, aku tahu aku bisa menyembuhkannya. Aku telah belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Aku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diriku sendiri. Ini adalah babak baru, di mana Kirana akan menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa mereka. Setelah badai berlalu, langit memang tidak langsung cerah. Ada awan mendung yang masih menggelayuti, namun aku tahu, di baliknya, matahari selalu menunggu untuk bersinar kembali. Perceraian telah resmi, Ardi telah menanggung konsekuensi hukum dan finansial atas perbuatannya, dan reputasi Laras serta Ibu Surti hancur di mata masyarakat.
Aku, Kirana, akhirnya bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari ikatan yang mencekik. Namun, kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Aku kehilangan suami, seorang pria yang pernah sangat kucintai, dan hubungan dengan ibu mertua yang kuanggap seperti ibu kandung sendiri. Ada luka yang menganga, tak mungkin sembuh dalam semalam. Aku menggunakan sebagian dari ganti rugi yang kudapatkan dari Ardi untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Aku membuka toko busana muslimah dengan desain-desain jilbab dan pakaian syari karyaku sendiri. Ini adalah impian lama yang sempat terkubur karena terlalu fokus pada rumah tangga. Kini, impian itu kembali hidup. Bantuan dan dukungan datang dari teman-teman dekatku, terutama Aisyah, sahabatku sejak kuliah, yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku dan memberiku semangat. Aisyah juga banyak membantu mempromosikan toko baruku. Dari sinilah, aku mulai menemukan kembali semangat hidup. Bisnisku perlahan berkembang. Banyak pelanggan yang menyukai desain-desainku, yang kubuat dengan hati dan penuh ketulusan. Aku menyalurkan semua energi positifku ke dalam setiap jahitan, setiap motif, dan setiap sentuhan yang kuberikan. Setiap helai kain yang kuhasilkan adalah representasi dari kekuatan baru Kirana. Aku seringkali tersenyum sendiri saat melihat hasil karyaku. Dulu, jilbab adalah simbol ketaatanku pada Ardi. Kini, jilbab adalah simbol kekuatan dan kemandirianku. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada siapapun. Aku adalah Kirana, dengan segala kekuranganku, namun dengan tekad baja yang tak tergoyahkan. Setiap malam, sebelum tidur, aku bermuhasabah. Aku merenungkan semua yang terjadi, mencoba memaafkan, meskipun rasa sakit itu masih ada. Aku tahu, dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tapi memaafkan juga butuh proses. Aku hanya bisa berdoa, semoga hatiku semakin lapang dan damai. Aku mendengar kabar terbaru tentang Ardi. Ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Laras yang awalnya ia harapkan bisa memberinya kebahagiaan, kini menjadi beban. Anak mereka lahir, tapi hubungan Ardi dan Laras sering diwarnai pertengkaran. Mereka hidup dalam kesulitan finansial, karena sebagian besar harta Ardi telah kutuntut. Ibu Surti juga tidak lagi seperti dulu. Ia terlihat sangat kesepian, dan sering terlihat menangis di panti asuhan. Aku tidak lagi membenci mereka dengan intensitas seperti dulu. Rasa sakit itu kini berganti menjadi rasa iba. Mereka telah menghancurkan hidupku, tapi pada akhirnya, mereka juga menghancurkan hidup mereka sendiri. Ini adalah keadilan ilahi yang tidak bisa dihindari. Aku fokus pada kehidupanku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyum pelanggan, pujian dari sahabat, atau secangkir teh hangat di pagi hari. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita yang senasib denganku, memberikan mereka semangat dan harapan. Hidupku memang tidak lagi sama. Tapi itu bukan berarti lebih buruk. Justru, ini adalah kesempatan untuk membangun versi terbaik dari diriku. Kirana yang baru, yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani menghadapi segala tantangan. Masa depan masih misteri. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak didasari kebohongan dan pengkhianatan. Tapi untuk saat ini, aku ingin menikmati kebebasanku, membangun kembali kehidupanku, dan menjadi inspirasi bagi wanita lain yang mungkin sedang merasakan apa yang pernah ku alami. Ini adalah kisahku. Kisah tentang Kirana, seorang wanita berjilbab yang bangkit dari keterpurukan, membalas pengkhianatan dengan elegan, dan menemukan kembali kebahagiaannya sendiri. Ini bukan akhir, melainkan awal dari lembaran baru yang lebih indah.